hari ini. Nah, ngobrol asik hari ini memang masih seputaran tentang virus corona. Dan di sini kita daripada salah kaprah, salah persepsi, dengerin hoax dan yang nggak jelas, mending kita tanya juga sama salah satu yang mengerti tentang virus corona. Nah, Bapak coba memperkenalkan diri dulu, nama dan apa kegiatan. Profesinya hari ini. Iya. Jadi nama saya Muhammad Indro Cahyono. Orang-orang lebih senang memanggil saya biasanya Pak Dindro. Selain sebagai kepala R&D, saya membawahi banyak lab di bawah saya. Profesi saya adalah seorang virologist. Jadi saya virologist. Virologist. Kalau di Indonesianya virolog. Jadi Virolog. kita meneliti virus, hidup tinggal bersama virus, kemudian mengamati setiap virus, penyebarannya gimana untuk banyak virus. Bukan hanya untuk corona, tapi juga termasuk untuk flu burung dan macam-macam virus yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, apa sih itu virus corona? Coba Pak. Coronavirus itu virus sebenarnya bukan hal yang menakutkan ya. Itu udah ada dari sejak mungkin 200 sebelum Masehi. Malah Itu udah ada sebelum Masehi. Udah. Bisa, cuma namanya beda. Enggak, memang tetap coronavirus. Tetap COVID-19. Bukan. Coronavirus itu jumlahnya ada ratusan. Oh, I see. COVID-19 salah satu satunya dari itu. Nah, coronavirus itu nanti akan terbagi jadi 4 kelompok besar. Oke. Ada alfa, beta, delta, gamma. Nah, yang alfa itu untuk alfa dan beta untuk mamalia. Kelelawar, babi, anjing, kucing, ferret, manusia ada di alfa. Di beta ada juga untuk kelelawar, kemudian untuk manusia juga ada di situ. Yang gamma untuk ayam, ikan paus, yang delta untuk burung. Nah, yang menarik di daerah Beta. yang beta ini Manusia. untuk manusia itu ada SARS, ada MERS. Ada MERS. Bedanya Ya. apa Pak? Perbedaannya ada di reseptornya. Nah, yang kita bilang COVID-19 itu mirip dengan SARS. Mirip dengan SARS. Mirip dengan Peristiwa SARS. SARS itu dulu mengerikan juga. Tapi nggak sampai kayak gini. Iya, Karena tidak disebut pandemi. benar. Yang ini sudah disebut pandemi. Iya. Oke. Tapi kalau kita lihat perbedaannya adalah Ya. waktu SARS Yep. penyebarannya tidak terlalu cepat, ya. tapi Kematian. orang yang terkena agak lebih parah. Sementara yang sekarang penyebarannya sangat cepat, tapi yang terkena tidak semuanya sakit. Hanya 3% yang parah, sisanya 97% itu dia tidak 97%. 97%. Kalau kita lihat di statistik dimanapun Oh, seluruh I see. dunia, Kalau penduduk sekarang dunia ada 7,7 miliar. ya, dengan Kalau asumsi ngomongin- kena semua, Kalau kena semua, Iya. iya Yang- memang 3%. yang mati 3%, Oke. 97% itu Ya. dia hanya terkena, Ya. dan lebih dari 50% sembuh. Sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya tanpa vaksin. Nanti bisa saya jelasin kenapa kita bisa sembuh dengan sendirinya. Karena virus kan memang belum ada obat ya sebetulnya. Virus bisa ditangani dengan antibodi. Antibodi. Antibodi dikeluarkan dari dalam tubuh kita Tubuh sendiri. kita sendiri. Nah, nanti kita akan ceritakan rahasianya gimana caranya supaya kita bisa mengeluarkan antibodi sehingga kita bisa kebal bahkan tanpa vaksin. Gimana coba? Caranya gimana Pak? Oke, jadi ini imunologi basic. Ya. Jadi pada saat saya kena virus di hari pertama, ya kan, pasti saya akan sakit. Badan saya akan mencoba untuk nolak. Bersin, virus masuk lewat hidung. Reaksi pertama bersin. Reaksi kedua masuk tambah dalam kan, tubuh akan nolak lagi dengan mengeluarkan lendir. Makanya kita kayak pilek gitu. Terus nanti hari ketiga, keempat, kelima, kalau dia bisa masuk ke dalam, kalau dia bisa masuk ke dalam, maka dia akan menimbulkan radang di saluran pernapasan, makanya demam. 3, 4, 5 demam. Nah, yang menarik adalah di hari ketujuh antibodi kita Udah akan mulai keluar untuk Ya. melawan virus apapun yang masuk. Baru hari ke-7. Hari ketujuh, jika stamina kita bisa kuat, stamina kita bagus, di hari ketujuh antibodi akan dikeluarkan Akan baru untuk melawan perang. ini. Ya, nah antibodi akan terus naik mulai dari hari ketujuh sampai ke hari ke-14. Hari ketujuh, 1 minggu mulai keluar. Di hari ke-14 antibodinya banyak banget, sehingga yang terjadi di hari ke-14 antibodi yang banyak akan ngelawan virusnya sehingga sembuh. Dan kemudian sudah hari ke-14 antibodi akan berangsur-angsur turun di hari ke-21 di minggu ketiga, dan di minggu ketiga sebagian besar sudah sembuh dan kebal.
Tapi yang ada juga sebagian tiba-tiba lewat gitu, meninggal gitu. Ya, Itu kalau gimana? yang sampai meninggal Ya. Iya. hari ini, Nah, yang meninggal hari ini, oke, kita mau bilang mana? Kasus nomor 27. ya Pertama, 27 WNA, umur 53 tahun. 53 tahun. Dengan gejala bronkopneumonia akut. Dan dia sudah menahun. Tanpa kena corona, dia sudah sakit. Apalagi ditambahin. Dan dia datang ke rumah sakit, itu pada saat, kalau nggak salah kemarin lusa, dan keesokannya dia meninggal. Berarti apa? Hanya ada waktu 24 jam untuk dirawat di rumah sakit. Sementara dia kenanya pasti udah lama. Itu yang menyebabkan meninggal. Jadi sebenarnya corona ini udah lama. Udah dari bukan. dulu. Yang dimaksud ya coronanya sudah lama. Iya. Cuman apakah COVID-19 itu bentukan baru atau memang corona yang zaman dulu itu melakukan Perubahan. perubahan atau mutan, ya? Atau Oh. revolusi atau enggak Enggak, ada. enggak. Ini memang benar-benar virus yang baru. Oh, berarti COVID-19. virus baru ya. Virus baru yang kemiripannya paling mirip dengan SARS. Kemiripannya. Kemiripannya maksudnya tampilan dari luarnya ya. Oh, bukan isi dalamnya, karena kalau memang mirip SARS berarti obat SARS bisa. SARS kan nggak ada obatnya juga. Oh, sorry. Nggak ada juga. Iya, dia Karena paling virus. ada vaksin. Jadi virus itu Iya. tidak ada obat ya. Enggak. Tidak ada. Dia cuma dilawan pakai antibody. Iya. Dan antibodi kita bisa naik 2-3 kali lipat dari normal kalau kita makan vitamin E sama vitamin C, udah gitu doang. Jadi yang meningkatkan imunitas terhadap virus itu hanya tambahan suplemen.